Memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat membaik.
segala apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai seturut kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Yes. Coba salam kiri kanannya, semuanya salam deh. Bilang selamat tahun baru. Kalau khusus Davino sama Isade, selamat Natal dan tahun baru. Oke teman-teman, ini perdana di tahun 2005. Sebentar. Satu. Oke, kita ibadah di tahun 2026. Ini pertama kali. Ya teman-teman, terima kasih untuk kesediaannya untuk Impact Generation. Ya, kita kurang lebih hadir di bawah 20. Sekitar 20 orang. Dan puji Tuhan, gimana kabarnya, sehat? Sehat? Puji Tuhan. Ada yang jalan-jalan? Jalan? Udah kita jalan aja. Oke teman-teman, mari kita share firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan tema dengan hidup dengan tujuan. Sekali lagi, hidup dengan tujuan. Mari kita bacakan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yang sudah katakan amin. Yeremia 29 ayat 11. Jangan kalah sama Kenzo awal kita dia. Makanya saya tuh udah tadi. Yeremia 29 ayat 11. Amin. Aman. Aman. Yang dibuka aman. Yang dibuka amin. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih teman-teman. Tadi siapa yang masih ingat judul khotbah saya? Hidup dengan benar ya? Oke, benar. Nggak bisa digoyahkan gimana. Oke, hidup dengan tujuan. Teman-teman mungkin Oke, teman-teman mungkin di tahun kemarin, di tahun 2025 kalian punya tujuan. Dan terus di akhir, udah mulai pertengahan tahun, udah mulai goyah lagi, udah imannya udah kendor lagi. Terus di awal tahun lagi pasti punya komitmen untuk lebih mengubah diri lagi, lebih baik lagi. Di awal tahun pasti teman-teman buat tujuan saya untuk tahun ini harus kayak gini. Dan mungkin di tahun yang lalu barangkali kalian punya tujuan, terus tiba-tiba kedua yang tadinya ibaratkan, di tahun ini, di tahun 2025 ini saya punya komitmen untuk baca firman Tuhan satu persatu satu. Ibaratkan ya, contohnya ya semangat di awal tahun sih semangat, tapi di mulai pertengahan ibaratkan Maret, April, Mei, Juni udah mulai hilang. Nah, terus udah mulai bulan 7, Agustus, September sampai Desember hilang, nggak
pernah kirim ayat lagi. Nah, kita punya rancangan kita itu ya kita buat sendiri, kita mau rencana tuh saya mau kayak gini loh, saya mau kayak gini. Tapi tiba-tiba pada saat kita ada masalah, apakah tujuan kita itu kita mau capai atau enggak? Apakah tujuan kita udahlah, nggak mungkin ya. Ibarat kalau teman-teman yang lagi dekat ya gitu ya, lagi kayak mau PDKT, bareng PDKT, dia cuek banget ya, udah nggak usah jadi deh, langsung cuek. Nah, bukan itu cuma contoh yang lebih teman-teman mungkin lebih kayak, oh iya benar ya, mungkin ada teman-teman kayak, oh saya mau dekat sama ini, cuma orangnya cuek atau orangnya lebih dekat sama orang lain, nah langsung kendor lah. Nah, cuma itu contoh sederhananya aja. Tapi mungkin teman-teman saya mau kuliah di sini, tujuan saya di tahun ini saya dapat nilai yang bagus, saya mau rajin belajar, pagi-pagi harus bangun lebih awal, terus belajar. Ya awal tahun sih ya, tapi ya 2 minggu 3 minggu ke depan kayak sama aja, gak lanjut lagi. Jadi kayak nanti bisa besok lagi kok, mau lebih cepat lagi. Ada kayak gitu? Nggak ada. Oke, puji Tuhan, nggak ada. Jangan, saya pernah kayak gitu. Saya pernah punya permingguan kalau harus pagi-pagi harus belajar, pas waktunya belajar, bentar lagi deh, nyalain halaman, penting lagi. Saya sering gitu, sampai sekarang juga jangan. Karena saya kayak mau doa, terus tiba-tiba capek banget. Udahlah, matiin lagi alarmnya, tambahin lagi 10 menit, lumayan 10 menit. Ya, tambah lagi 10 menit. Ujungnya bangun ke siang. Pernah saya di kampus juga. Kalau teman-teman lihat HP saya alarmnya itu dari jam 00.00 ada sampai ketemu jam 11. Ada semua, saya udah setting semua. Soalnya jam segini saya udah bangun, jam segini saya buat kerjaan tugas, jam segini saya harus tidur lagi. Nah, karena saya juga sering matiin karena kesepian. Nah, teman-teman, kalau kita punya tujuan, jangan pernah kendor. Seperti yang dikatakan di dalam sini di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalian percaya bahwa kita punya rancangan dari Tuhan? Amin. Apakah kita hidup di dunia ini secara kebetulan saja? Saya yang percaya kalau hidup ini cuma secara kebetulan saja. Hidup ini adalah kebetulan yang pasti ada rancangan Tuhan. Dalam hidup itu pasti ada rancangan Tuhan. Tuhan memberikan kita yang hari yang penuh harapan. Apakah tergantung kita, apakah kita mau ambil, kita klaim hadiahnya dari Tuhan, apa kita mau klaim hadiah yang lain itu yang menurut kita, ini lebih keren loh Tuhan. Dan ingat teman-teman, kalau harapan dan yang diberikan oleh Tuhan, rancangan yang diberikan Tuhan, ya kita ibaratnya bilang susah-susah gampang. Kenapa? Ya menurut saya sih, kalau nggak ada pertolongan dari Tuhan, kita nggak akan bisa mungkin, nggak akan mungkin kita bisa sampai di tujuan dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya apapun itu, ya kita akan lewati. Karena tujuan kita adalah kita pandang ke depan. Seperti kakak bagian satu poin dulu, Tuhan punya rencana bukan kebetulan. Katakan amin. Apakah kalian percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup saya, atas hidup teman-teman semua? Kita hidup di dunia ini bukan secara kebetulan. Amin. Ya mungkin teman-teman hidup dalam, ibaratkan ada yang hidupnya di dalam keluarga broken home lah, atau keluarga yang tidak baik-baik aja, atau dalam kehidupannya ekonomi keluarganya itu masih ibaratkan susah. Dan teman-teman jangan berkecil hati. Ada rencana Tuhan.
Kalian percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih bagus dari apa yang kita rencanakan. Bahwa kehidupan ini bukan secara kebetulan. Coba bayangkan kalau bangsa Israel dibawa ke Babel, ya untuk apa coba? Kenapa bangsa Israel dibawa ke Babel? Siapa yang bisa kasih pendapat? Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa bangsa Israel itu harus dibawa ke Babel dulu? Jangan kakurin deh, kita selesai korbannya. Ada yang bisa kasih pendapat? Percaya udah baca Alkitab? Amin. Amin. Baca Alkitab? Amin. Ya, Yeremia itu tentang apa coba? Kenapa bangsa Israel itu dibuang ke Babel? Oh, Fani ngomong. Nggak apa-apa, nggak ada yang ini. Nggak ada yang bisa kasih pendapat sarapan. Ada yang bisa kasih pendapat. Nggak apa-apa, Kenzo juga mau jawab. Kalau Kenzo yang jawab udah lah. Ayo. Oh, John Cliff. Oke, thank you John Cliff. Nggak ada gini-gini. Ada yang bisa kasih pendapat kenapa bangsa Israel dibawa ke Babel? Ayo. Apakah kalian tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar teguh? Kalian percaya? Kalian percaya bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar teguh? Wow, mereka itu udah tahu lah mukjizat Tuhan kayak itu seperti apa. Laut mati terbelah, bahkan mereka berjalan aja, mereka ditutup oleh tiang awan dan tiang api. Banyak mukjizat yang mereka alami, dan tetap aja mereka mengkhianati Tuhan. Dan salah satunya alasan kenapa bangsa Israel itu dibuang ke Babel itu adalah pembentukan. Ya teman-teman juga jangan pernah merasa diri kalian pada saat teman-teman mengalami masalah. Ya jangan kalian itu berkecil hati. Ya itu merupakan suatu proses yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Ayub aja, dia mengalami proses. Kalian tahu penderitaan Ayub, menurut saya itu ada nggak sih orang yang bisa bertahan kayak seperti Ayub? Semua hartanya dirampas, terus anak-anaknya 10 orang mati cuma dalam sehari. Tapi dia nggak mengkhianati Tuhan. Ada yang bisa kayak gitu? Atau ada teman-teman yang kayak ibaratnya yang berharga buat kalian apa sih? Handphone ya? Handphone, ada yang berharga handphone menurut kalian? Buat teman-teman untuk sezaman ini berharga ya? Ya ibaratkan handphone kalian itu jatuh terus gak bisa dipakai dan kalian tahu gak ada uang buat beli lagi, kalian sedih gak? Kalian musuh-musuh, aduh daripada saya lewat sini tadi ya mungkin gak akan kayak gini. Contohnya kita kayak beribadah terus HP-nya jatuh. Kalau saya di rumah tadi ya gak mungkin ya HP saya jatuh ya. Kita boleh musuh-musuh. Amin. Ada musuh-musuh? Gak ada. Ada. Ya, saya percaya buat teman-teman jangan musuh-musuh ya. Terus apakah Ayub musuh-musuh? Dia ada di dalam Alkitab ada kata, satu kata aja dia kayak Tuhan ini, atau dengan kecewa, ibaratnya Ayub merasa kecewa kepada Tuhan. Enggak ada kan? Malahan Ayub itu dibilang berkenan kepada Tuhan. Ya, teman-teman, percayalah bahwa kita hidup di dunia ini bukan secara kebetulan, baik dalam kehidupan kita maupun orang-orang yang di sekitar kita, lingkungan kita dimanapun kita berada. Dan yang kedua adalah fokus pada tujuan, jangan ikut arus. Fokus sama tujuan, jangan ikut arus. Teman-teman pernah lihat yang
siapa yang ikut lihat yang pembalap itu, pembalap GP ya, betul? GP ya? GP ya? Motor GP ya? Oke. Motor GP. Kalian pernah nggak mereka kalau balapan mereka lihat kiri, mereka lihat kanan, atau mereka lihat belakang, lihat lawan mereka? Pernah nggak? Nggak ada. Fokus ya, mereka fokus di garis finish. Tujuan kita adalah cuma satu, yaitu untuk kekekalan. Apakah kita fokus untuk mencapai kekekalan itu atau enggak? Apakah kita mau lirik kiri, lirik kanan sampai akhirnya kita nggak akan sampai datangnya hari Tuhan, kita belum bilang, oh teman saya kayak gini, udah ikut dulu teman saya ya. Terus teman saya kayak gini ya, kita ikut lagi. Jadi kita nggak akan melangkah. Coba di ayat Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Amin. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah dilakukanku dan mengharapkan diri pada apa yang dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Amin. Aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, teman-teman, ya ibaratkan tadi fokus dengan satu tujuan. Kita hidup di dunia ini punya rancangan, ada rancangan Tuhan yang diberikan kepada kita. Berarti rancangan kita itu untuk hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, apakah Tuhan menciptakan manusia ini untuk jatuh dalam dosa? Apakah manusia itu Allah menciptakan manusia supaya jatuh dalam dosa? Nggak ada. Tapi Allah menciptakan manusia untuk suatu saat nanti akan bersama-sama dengan Dia memerintah. Dan teman-teman, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di jemaat Filipi, dan dia memberikan contoh, dia akan meninggalkan yang di belakangnya, dia fokus cuma satu tujuan. Ibaratkan seorang pelari, dia cuma fokus sama garis finish saja. Dia nggak akan, pas dia lari ada istimewa di sini sampingnya. Sebisanya dia lari ke depan loh. Dia fokus ke depan, mau dia ada pasti pernah kalian lihat mereka sambil lari tapi mereka sambil ambil minum. Mereka nggak, karena kayak ngambilnya ini kayak asal yang penting nyangkut gitu. Coba kalau ibaratkan kalau dia lari terus ada temannya, pasti ketinggalan dia, pasti ketinggalan. Kalau dia cuma fokus sama satu tujuan, dia cuma garis finish, dia kejar garis finish. Percaya apa tidak teman-teman, itu pasti akan cepat dia mengakhiri pertandingan. Kalau kita ibaratkan kita punya tujuan ini, terus kita kepikiran, bisa nggak ya saya kuliah di sini, gimana ya orang tua saya nanti ya, apakah ada biaya atau enggak? Kan kita kepikiran kayak gitu. Boleh saya kepikiran bahwa saya merantau di sini ya dengan tujuan cuma kerja doang, nggak ada tujuan untuk kuliah. Ya karena jurusan yang pengen saya mau itu adalah arsitek, tapi saya dipanggil dari guru dan saya tidak akan menyesal dari guru karena guru itu ternyata asik.
ketemu sama anak itu asik banget, serius. Ya, ya kadang kalau ibaratkan anak TK tensinya itu naik. Kita aja kita negur yang satunya nggak mau lompat, yang satunya kita tahan, yang satunya berlari soalnya. Nah, teman-teman, tapi ya siapa yang nggak mau jadi guru? Ada yang mau jadi guru? Gak ada ya? Gak ada yang mau jadi guru ya? Tapi percaya kalau kalian masuk di dunia pendidikan, kalian tahu bahwa guru itu asik banget. Apalagi kalau udah masuk di dunia anak-anak, aduh. Ya teman-teman, ya saya ibaratkan tadi saya kesini udah gak ada tujuan untuk kayak sekolah, terus tiba-tiba saya tawarin mau nggak sekolah pendeta? Sekolah pendeta, teologi ya? Teologi apa sih teologi ya? Iya itu jadi pendeta. Oh jadi pendeta. Selain itu ada lagi kan? Ada jurusan SPD. SPD itu apa? Sarjana pendidikan. Oh yaudah deh, sarjana pendidikan aja. Saya mau, daripada saya mau khotbah di depan ya ketemu jemaah, saya jadi kayak celananya jadi mutar semua kelihatan. Terus tiba-tiba ya kerja sambil kuliah lah sana, karena kuliah itu melalui online dan puji Tuhan saya dipertemukan dengan papi mami. Nah saya masih ada di sini sampai selesai. Nah teman-teman, kalau kita punya rencana, kalau memang ini panggilan Tuhan, ya nggak ada seorang pun di dunia ini yang akan bisa menghalangi. Ya, yang tadinya saya di kampung cuma penyadap karet, cuma mama saya itu cuma nyadap karet, cuma orang kebun, dan tiba-tiba ada anaknya yang bisa jadi guru, profesi guru. Itu merupakan menurut saya itu merupakan suatu kebanggaan. Kenapa? Ya ibaratkan bukan saya menghina untuk jadi petani. Siapa sih yang nggak mau update diri lagi? Ibaratkan contohnya orang tua kita itu cuma bantu-bantu tetangga. Apakah kalian mau nggak bantu-bantu tetangga juga? Hidup kalian kan cuma kayak gitu, ikutin jejak kaki orang tua ibaratkan. Apakah kalian mau kayak gitu? Apakah kalian mau update diri lebih baik lagi? Nah kalau ada rencana Tuhan itu untuk kita bisa lebih maju lagi, Tuhan akan pasti. Ya, jangan kayak saya nggak malu juga kayak teman-teman saya waktu SMK mereka baru balik, saya udah pergi nyadap karet, bawa tas lah, bawa makanan, terus mereka bilang kok bosan kayak kamu itu kerja ya? Iya kerja. Tapi kamu gak terasa kayak kerja karena tangannya itu kayak lembut lah, kan? Kalau orang kerja itu kan kasar kan? Kalau ini kasar kan? Nah teman-teman saya itu sering kayak pegang tangan saya karena tangan saya lembut ya. Cuma karena saya ini suka udah pernah jadi kerja di bangunan, jadi lebih kesana ada gundulannya di sini masih ada. Dan itu historical tapi seru kalau kita kayak cerita sama angkatan keluarga. Kalau kami kan punya grup kan gitu kan, kita sering cerita kayak gitu. Dan teman-teman, ya apapun rencana yang kita siapkan, tapi taruhlah dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya pernah saya kecil hati, sedih, nangis sampai kayak gini banget ya, gak punya bapak ya. Teman-teman saya udah pada kuliah, saya cuma gali paling pakai caku, udah panas banget. Dan jujur cuma sendiri saya nangis di situ. Sampai saya bilang, oh, Tuhan kok gini banget gitu ya, kayak ada artinya gitu ya. Masa saya jadi kayak gini? Teman-teman saya udah kuliah, udah sarjana, udah mau sarjana. Dan teman-teman bukan saya mau membesarkan atau ini. Ada teman-teman saya yang udah sarjana hukum, tapi sampai sekarang mereka tak dapat kerjaan. Mereka udah kayak orang tua mereka itu bantu tulang untuk jual tanah supaya anak mereka itu supaya masuk sarjana. Tapi sampai sekarang mereka ya masih jadi beban keluarga. Ya kenapa saya mau menjadi beban keluarga? Mereka bukan akan membantu orang tua. Karena kita akan mikir ya, saya mau sekolah ini, saya mau sekolah ini. Tetapi zaman ke zaman itu akan berbeda. Coba siapa yang mau jadi sarjana hukum? Bukan saya mau mempengaruhi kalian, pengacara itu, ada yang mau?
di dunia ini banyak sekali pengacara. Serius. Tapi banyak yang nganggur. Bukan saya menghina, bukan ini, enggak ada. Tapi kita zaman ke zaman itu akan berganti, teman-teman. Carilah jurusan yang menurut teman-teman, oh ini kedepannya akan berguna. Coba nggak semua ada tetangga pas saya lagi bawa Gogi jalan-jalan, terus ada yang kesaksian tetangga lah, bukan tetangga Hawaii tapi tetangga lingkungan Simponi. Ada yang cerita dia bilang, itu anak saya sarjana ekonomi tapi susah banget dapat kerja. Tapi ingat, SPD itu banyak peluangnya. Jadi guru itu banyak peluang. Sekarang yang dibutuhkan itu adalah tenaga kerja untuk mengajar. Itu yang paling banyak dibutuhkan. Bukan saya ngalih teman-teman, enggak. Ya, mau kalau emang kalian punya komitmen kayak gitu, ada yang mau buka usaha, silakan. Ya ingat, Anda Tuhan, tanyalah sama Tuhan dulu. Jangan kalian udah masuk di semester 2, itulah semester 2, semester 3, semester akhir itu udah mulai goyang. Aduh, ini bagus gak sih? Udah mulai, jujur ya, kalau kalian udah salah jurus itu kayak menyesalnya itu minta ampun. Tapi teman-teman kalau bilang udah emang kalian udah doa, udah bergumul, Bang saya mau jurusan apa? Kalau emang itu keputusan Tuhan, ya percaya pasti ada jalan Tuhan. Dan teman-teman ingat bahwa hidup kita ini secara kebetulan di dunia ini. Dan ingat bahwa Tuhan ada rencana untuk hidup kita. Kita ada di impact generasi ini juga bukan secara kebetulan. Kita punya keluarga yang ibaratkan masih suka berantem atau masih adu mulut, ya itu bukan secara kebetulan. Coba teman-teman jadi dampak di dalamnya. Kalian yang butuh sendiri, buatlah keluarga itu menjadi damai. Atau kalian hidup di kelas atau di ruang lingkup sekolah yang masih ibaratkan dalam kategori gaya nggak baik-baik, cobalah kalian hidup dari damai di sini. Kalian akan jadi lilin yang menyala dan menerangi teman-teman kalian di sekitarnya. Ya mungkin pada saat itu nggak langsung bertobat, nggak langsung berubah, nggak. Tapi suatu saat dia akan bersaksi, dia akan mengerti. Suatu saat dia akan mengerti, oh ternyata ada teman saya yang kayak gini dulu, tapi saya nggak saya nggak respon dengan baik. Dan dia akan bersaksi bahwa saya punya teman kayak gini bla. Dan teman-teman percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Makanya pilihlah apa yang Tuhan mau, bukanlah jangan kekeh sama apa yang kalian mau. Ya, kita boleh punya rencana, boleh. Nggak ada yang salah kok. Kalau saya maunya kayak gini, Tuhan saya maunya kayak gini. Menurut Tuhan gimana? Cocok nggak? Ya kalau Tuhan bilang gas saja, oke silakan gas. Kalau Tuhan bilang, oh nggak bagus nak, kamu cari yang kayak gini aja. Nanti jangan nantangin Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu saya mengucapkan kita selamat tahun baru. Mohon maaf jika kakak punya kesalahan, banyak kesalahan di tahun 2025. Kakak sering marah-marah. Ya semoga kakak kedepannya nggak suka marah-marah. Gimana kakak nggak marah-marah? Sobat teman-teman juga berubah, bantu kakak ketika kalian udah habis minum, kalian nggak mau tetap sampah. Ya ibaratnya itu kan membantu, itu adalah progres, kalian akan berubah. Ya, gimana kakak? Ini anak-anak ini, ya kakak punya alasan untuk marah, bukan marah kayak ini. Aduh anak-anak ini, masa sih nggak bisa aja habis minum, ibaratnya ambil, taruh di tempat sampah. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena bersyukur Tuhan untuk saat ini buat berkat Tuhan, buat pengenalan Bapak. Kami ada sekolah kami ada, dan kami bersyukur di firman Bapak bahwa kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang sudah untuk hidup kami. Lepas pribadi Bapak, berkati kami pribadi, lepas pribadi kami jadikan kami menjadi alat Bapak supaya kehidupan kami menjadi dampak yang bisa menyebabkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami menjadi kebanyakan berkati kami Tuhan dan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam semua. Kita khotbah yang kedua dengan judul
pengumuman Impact Generation. Ya, sebelum saya sapa terkhusus untuk Kenzo yang bergabung di Impact Generation. Tepuk tangan untuk Kenzo. Dan Kenzo ini adalah adiknya Kayla, abangnya Kairos. Kokonya Lini, benar ya? Oke, bisa memperkenalkan diri. Mau di situ atau di depan aja? Di sini aja berdiri, memperkenalkan nama, kelas, dan tinggal di mana nih? Karena oke, selamat bergabung Kenzo. Dan sekali ini sering-seringnya setiap hari Sabtu sama Senin kita akan konser. Ada setiap Senin gabung lagi nih kayak ada Cici Kayla sama Kopi. Nanti kalau mau diajak telepon kakaknya. Ya, selamat bergabung di Impact Generation deh. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita masuk pada pengumuman Impact Generation di tahun 2025. Teman-teman, kita tetap sama, program kita di tahun 2025 sama dengan program di tahun 2026. Kita tetap melanjutkan dengan membaca firman Tuhan satu persatu satu. Kita udah masuk di Keluaran 5. Ya, teman-teman punya gairah, jangan kita retri dulu baru kita kirim ayat, enggak? Kita berdoa. Semoga tahun 2027 kita retri lagi. Dari tahun ini kita rencana ya, semoga ya jadi ya umum kita ya ini pasti ya umum. Kalau umum teman-teman pasti saya minta ya, kita doain aja. Terus tadi udah ada rapat pengurus, jadi teman-teman agenda kita di tahun ini kita mau perayaan yang lebih cepat itu adalah Valentine, hari kasih sayang. Dan saya mau rencana sih kita mau keluar, apakah ada yang bukakan rumah gitu ya. Karena di tanggal 14 itu ada yang ulang tahun adalah Jessica sama Civa. Tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan kalau ada orang lain yang juga buka. Saya deh, ini pintu sama jendela yang kebuka semua, masuk aja gitu kan. Nah. Oke, tapi nggak pas di tanggal 14, soalnya di tanggal 14 biasanya kan udah tanggal 12, nggak pas hari Sabtu. Kita tetap merayakannya di hari Sabtu, tapi kita mau untuk acaranya nanti kita mau apakah kita mau tukar coklat, tapi sama aja ya, tukar coklat ya, sama aja nggak ada ininya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya pilih PSC-nya bertanggung jawab di situ. Dan untuk konsep nanti akan dijelaskan sama Konata. Terus di HUT Youth Impact Generation, semoga di tahun ini, semoga dalam nama Yesus kita terobos untuk perayaan HUT Impact Generation. Dan kita mau adakan Natal sendiri juga. Dan teman-teman untuk PSC-nya nanti saya akan tunjuk sendiri ya, semoga teman-teman bersedia. Dan teman-teman yang belum saya pilih cukup berhati ya, dan nanti ada kesempatan yang lain atau juga nanti yang PSC-nya juga minta tolong sama kalian ya, itu nanti urusan PSC-nya. Tetap saya akan bertanggung jawab sama Kak Kori ya, untuk bertanggung jawab penuh kita Kak Kori sama kita nggak akan pernah lepas tangan. Dan teman-teman untuk pengumuman berikutnya, mungkin hari Sabtu kita punya terkhusus untuk pengurus Impact Generation, ada beberapa perubahan untuk pengurusnya. Dan terus kita mau rencana untuk melanjutkan program yang di tahun 2025 kita mau membagikan makanan. Kalau teman-teman masih untuk tetap sedia untuk kayak kasih sumbangannya, silakan. Saya nggak akan patok untuk teman-teman.
John nanti kasih 50.000, masa saya kasih 50.000, terus saya nggak enak banget ya kasih 2.000, nggak apa-apa teman-teman ya. Ya karena John lagi banyak berkatnya makanya dia kasih kayak gitu ya. Amin, amin ya teman-teman. Saya program youth ini akan berjalan kalau kita bersama-sama. Kalau saya sendiri ya nggak akan berjalan. Yang untuk apa sih kita punya program tapi teman-teman nggak ada apa namanya, nggak support ya, sama aja bohong. Ibaratkan saya jalan sendiri, nggak ada yang kasih arah. Ya. Terus kita ada konsel besok, besoknya lagi, besoknya lagi ya di gereja ya, awal ya di gereja. Itu akan dikasih di grup buat teman-teman, dan untuk programnya juga akan dikasih di situ aja ya, untuk programnya kasih pengumuman di situ aja ya. Semoga teman-teman bisa hadir. Udah masuk sekolah ya? Udah masuk ya? Ke ujian ya? Ke ujian. Masa sih pas masuk udah masuk ujian? Oke teman-teman. Terus ada lagi Kak pengumuman? Oke, nggak ada pengumuman. Ya teman-teman yang nggak ada ibadah, untuk yang mau bergabung ibadah sore silakan. Yang mau juga mau pelayan untuk ibadah sore juga boleh teman-teman hubungi. Oke, hubungi saya aja dulu. Nanti saya akan kasih tahu sama Pak Hendro kalau kalian mau dijadwal untuk kayak contohnya singer, main musik, mau jadi tamborin, mau jadi bukan bagus dulu. Saya aja masih berani untuk maju ke depan. Dan teman-teman, Pak itu juga udah maju ke depan. Maksudnya tidak lagi. Ya teman-teman, tetap setia untuk baca firman Tuhan ya. Amin. 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 Baca-bacanya amin deh. Amin. Sekarang saya kirim. Oke. Ayo kita kirim sekarang yang gila sekarang ya. Ya kita cari Jepri supaya kita dapat lagi dia ngirim di email Indonesia. Ya. Nah teman-teman kita ramein grup Indonesia, kirim aja firman Tuhan satu. Itu aja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman satu lagi Mak, yang cowok-cowok bisa ya, Fanny, yang mau tamborin ya, tamborin kayak bawa bendera gitu, bisa nggak apa-apa bawa popo. Bener bawa banner ya. Boleh. Jadi jangan ini, soalnya kita kan ada rencana untuk kedepannya ya. Kalian punya talenta. Talenta itu jangan dikubur, tetapi mari kita berkobar supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Oke, amin. Mari kita bangkit berdiri.
2026 dengan penuh kuat, dengan penuh iman. Kami memasuki masa terbaik, tahun terbaik kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat Impact Generation Tuhan, komunitas youth, mana pemuda-pemuda yang radikal lahir dari tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau jadi generasi pemuda, bukan generasi yang cengeng, bukan generasi yang menye-menye Tuhan, tapi kami mau jadi generasi yang kuat, yang tangguh, yang tahan setiap kepentingan, tahan setiap goresan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berjalan dengan kuat, kami nggak goyah dengan kemarahan kami nggak lagi ngikutin kedagingan kami, walaupun ada sedikit-sedikit Tuhan, ampuni kami Bapak. Tuhan, kami mau berjalan dengan Tuhan, kami mau jadi pemuda yang lahir dari tempat ini, yang radikal, yang berani menginjil di jalan-jalan Bapak, yang berani menyuarakan nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bukan pemuda yang lemah, kami bukan pemuda yang gampang jatuh, kami bukan pemuda yang gampang mundur Tuhan, tapi kami terus maju tanpa melihat ke belakang Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan hidup kami Tuhan, berkati setiap program-programnya setahun ini Bapak. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berencana, Tuhan yang merancangkan Bapak, Tuhan yang mengurapi setiap pengurus-pengurus nanti, Tuhan yang mengurapi juga pemimpin kami Tuhan, kebersihan Bapak, setiap hikmat, setiap ide, setiap kreatif, setiap inovasi yang dari Engkau Tuhan turun atasnya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang ilahi turun atasnya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin kami berjalan dengan kuat, tidak lemah, tidak goyah, tidak mundur Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurus-pengurus di tempat ini juga Tuhan, bukan pengurus-pengurus yang menye-menye Tuhan, tapi pengurus-pengurus yang kreatif, yang berjalan sesuai kehendak Tuhan Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak muda di tempat ini, yang anak-anak muda yang diberkati Tuhan, yang masa mudanya tidak menyia-nyiakan Bapak, tapi terus mengeluarkan ide-ide yang kreatif, yang berjalan dengan Tuhan, yang berjalan dengan kuat, yang terus menyuarakan kebenaran Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini, berkati Pak Rofi, Hilda Tuhan, pemimpin kami Bapak, biar semua yang ilahi, semua yang dari Tuhan turun atasnya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemimpin kami kemanapun mereka berjalan dengan penuh hikmat, dengan berkat yang mengalir kelimpahan yang dari surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Heavenly realm mereka terima Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaatnya Tuhan, jemaat-jemaat yang bukan yang loyo-loyo Bapak, tapi jemaat yang on fire terus Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang terus berpegangan tangan, bersatu hati, yang terus menyuarakan nama Tuhan di dalam nama Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga di tempat ini, keluarga-keluarga yang unity Bapak, tidak ada yang tercerai-berai, tidak ada yang lemah, tidak ada yang tertinggal Bapak, tapi kami semua keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, urapi setiap kami, terus Tuhan tajamkan telinga kami, tajamkan penglihatan kami Bapak. Kami tahu firman-Mu itu ya dan amin. Kami adalah generasi muda yang punya karunia-karunia yang dari Tuhan, bukan generasi muda yang terbuang, yang tertinggal Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami memberkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang penuh kelimpahan, bangsa yang penuh berkat, bangsa yang penuh kedamaian Bapak. Kami berkati presiden kami dan seluruh jajarannya, pemerintahan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Pemerintah kami bukan pemerintah yang korupsi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dicabut Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemimpin yang terbaik yang ada di Indonesia ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kejujuran di bangsa kami, ada kemuliaan, ada hormat pujian bagi-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan, malam yang berkati Tuhan, hari yang sangat diberkati Bapak, ibadah yang penuh berkat, ibadah yang penuh kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan penuh berkat, kami pulang dengan tidak sia-sia, kami pulang dengan membawa semua yang daripada-Mu, semua yang ilahi Tuhan. Tuhan urapi kami Tuhan, urapi kami Bapak, jangan berhenti untuk terus mendidik dan mengajar
pujian, hormat, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam.